Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 Yang terdiri dari Satriwati Gani, Wisnawati, dan saya sendiri Berwana Besar. Saya ingin membacakan dan menjelaskan materi dari chapter 1. Yang pertama ada apa itu public relation. Banyak yang mengira bahwa public relation hanyalah kegiatan-kegiatan yang tampak. Tapi kenyataannya kegiatan yang tampak oleh public relation justru hanya satu tahap dari keseluruhan kegiatan public relation yang sebenarnya. Banyak tahap-tahap lain yang lebih dan tidak kelihatan. Mengapa? Public relation adalah kegiatan atau aktivitas yang proses kegiatannya melalui 4 tahap, yaitu yang pertama penelitian yang didahului penemuan, analisis, pengolahan data, dan sebagainya. Yang kedua ada perencanaan yang direncanakan. 3. Pelaksanaan yang tepat. 4. Evaluasi, penilaian setiap tahap, dan evaluasi keseluruhan. Tahap-tahap public relation ini berlangsung secara berkesinambungan. Hugo A. de Roodt dalam bukunya Public Relations, Interne and Externe, Communicate for Organisative and Beleid mengatakan bahwa A. Di Belanda, public relation merupakan profesi dan ini secara resmi belum lama. Kendati begitu, public relation itu sendiri sudah lama dipraktikkan. Yang kedua, pada abad ke-19, public relation merupakan cabang ilmu mandiri dan dikembangkan secara ilmiah, terus-menerus diadakan penelitian secara ilmiah. Yang ketiga, di New York, Amerika pada tahun 1925, public relation diajarkan di perguruan tinggi universitas. Keempat, Netherlands memiliki guru besar public relation pada tahun 1978. Penelitian dan diskusi berjalan terus, namun belum ada kesepakatan mengenai definisi public relation. Awal mulanya, mereka yakin bahwa public relation itu bukan reklam, bukan publikasi, dan bukan propaganda. Banyak yang memberi penjelasan, tetapi belum sampai pada definisi. Penjelasan cukup bagus dan orisinil, namun bukan yang dimaksud dengan definisi dari public relation itu. Memang sudah memberi pandangan, penjelasan, pemikiran, tetapi masih sangat terbatas. Begitulah mereka memang bersikap sangat berhati-hati dan amat teliti. Beberapa yang muncul di Belanda seperti berikut ini. A. Public relation adalah membangun hubungan baik secara sistematis antara kelompok publik atau orang bahwa organisasi mempunyai ikatan atau ketergantungan. Dari buku F.E. Hollander, Dogmatic, Friedrich B.E. Yang kedua ada public relation merupakan kesadaran pentingnya hubungan baik sistematis dengan organisasi dari dunia luar. Itu dari buku Dr. N. Weisglass, EN 1955. Yang ketiga ada public relation secara teratur menciptakan saling pengertian antara organisasi dan kelompok individual. Di samping itu masih banyak pendapat yang intinya hampir sama dengan do good and tell it. Definisi yang lain itu misalnya kayak public relation merupakan upaya yang disengaja, direncanakan, dan dilakukan terus-menerus untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian antar organisasi dengan publiknya itu. Yang kedua, public relation merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi dengan interest publik dan melaksanakan program tindakan atau komunikasi untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian publik. Terus yang ketiga ada public relation merupakan seni dari pengetahuan untuk mengembangkan saling pengertian dan niat baik di antara seseorang, perusahaan, atau institusi lainnya. Pengertian di atas sekedar memberi gambaran apa sebenarnya arti public relation tersebut. Memang terdapat ribuan definisi dari berbagai negara dan hampir semuanya mempunyai inti yang sama atau pengertian yang sama. Hanya saja masing-masing penelitian itu menggunakan istilahnya sendiri-sendiri. Dari ribuan definisi tersebut, para ahli melihat hal yang sangat mencolok, yaitu konsepnya menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik secara teratur antara organisasi dengan publiknya. Untuk menyatukan ribuan definisi tersebut, para ahli telah mengambil banyak waktu untuk mendiskusikannya. Ada yang berpendapat dapat ditinjau dari aspek komunikasi yang khas, yaitu komunikasi dua arah. Ada juga yang menyimpulkan bahwa public relation merupakan hasil integrasi antara pimpinan dan organisasi. Dengan sendirinya, hal tersebut menyangkut manajemen dan keduanya tidak dapat saling terpisahkan. Nanti dalam pembicaraan mengenai fungsi public relation, hal tersebut akan menjadi semakin jelas. Nah, yang kedua, ada konsep dasar public relation.
Konsep public relations sebenarnya berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut akan muncul perubahan yang berdampak. Public relation yang menyangkut suatu bentuk komunikasi yang berlaku untuk semua organisasi atau non-profit komersial, public, private, pemerintah swasta. Artinya, public relations jauh lebih luas ketimbang pemasaran dan periklanan secara propaganda. Dan telah lebih awal, public relation dewasa ini harus berhadapan dengan fakta yang sebenarnya, terlepas dari apakah fakta itu buruk, baik, atau tanpa pengaruh yang jelas. Karena itu, staf public relation dituntut mampu menjadikan orang-orang lain memahami suatu pesan demi menjaga reputasi atau citra yang diwakilinya. 3. Di sini ada karakteristik public relations. Hubungan antar public relations mempunyai ciri khas interrelasi antar publik, karena para pelaku kegiatan komunikasi public relations masingnya adalah publik, atau dengan kata lain kedua belah pihak yang berhubungan adalah publik masing komunikasinya. Komunikasi dua arah timbal balik public relations mempunyai ciri khas, yaitu komunikasi timbal balik sebab. Tujuan public relations adalah menciptakan meningkatkan citra yang baik dari organisasi kepada publik yang berkepentingan. Kegiatan yang dilakukan terdiri atas penyebaran informasi, persuasi, pengkajian, opini publik. Tujuan yang akan dicapai adalah tujuan organisasi di mana public relations itu berada. Sasaran yang ingin hendak dituju adalah khalayak di dalam dan di luar organisasi. Efek yang diharapkan adalah terjadinya hubungan yang harmonis antara organisasi dengan khalayak. Melekat dengan manajemen public relations mempunyai ciri khas, yaitu interest dengan manajemen. Sebabnya adalah public relations melekat pada eksistensi manajemen, atau dengan kata lain tidak dapat dipisahkan dari manajemen. Berkaitan dengan manajemen demikian konsekuensinya, di mana ada manajemen di situ. Di mana ada manajemen, di situ ada public relations. Begitu juga sebaliknya, ada public relations pasti ada manajemen. Yang keempat, di sini ada peran public relations. Kembali mengenai fondasi public relations di Indonesia, kita akan melihat bagaimana peran public relations sebetulnya sudah mengalami fondasi dan fungsi public relations eksistensi atau perluasan yang sedemikian kuat pada berbagai aspek. Public relations sudah mampu secara strategis mendukung pekerjaan profesi lain, seperti misalnya pemasaran, jasa keuangan, kedokteran, pendidikan, ataupun pemerintahan. Public relations di Indonesia pada suatu waktu dengan dukungan media massa mampu memaksa DPR untuk mengesahkan undang-undang anti pencucian uang. Kemudian pada kasus lain mampu memaksa manajemen untuk mau duduk semeja dan memikirkan ulang keputusan yang pernah disepakati. Tapi juga kemudian bisa dengan cerdas dan cepat melebur dengan fungsi iklan untuk mendidik konsumen mengenai aktivitas strategi perusahaan dengan memanfaatkan iklan. Di era tahun 1970-an hingga 1997, public relations di Indonesia juga pernah menjadi alat propaganda pemerintah. Propaganda yang tidak sekedar menggunakan soal komunikasi pemerintah, tapi juga memanfaatkan seluruh lini media yang biasa diakses publik. Kita masih ingat program kelompok pencapir atau kelompok pendengar, pembaca, dan pirsawan untuk petani yang memanfaatkan media pertemuan yang sangat variatif, mulai dari TVRI untuk skala nasional hingga menggunakan penyuluh pertanian yang datang secara personal ke lembaga masyarakat terkecil. Lantas ada juga acara laporan pembangunan di TVRI yang ditayangkan berkesinambungan dengan acara yang mempunyai rating paling tinggi saat itu, yakni dunia dalam berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam pemanfaatan strategi public relation, kita juga menemukan beragam cara public relation officer menempatkan informasi ke dalam domain-domain yang mampu menjangkau benak publik. Ada yang masih didominasi pendekatan iklan, di mana informasi ditulis dan di-layout secara sederhana kemudian membeli space di media massa. Strategi ini kemudian dimanfaatkan oleh bagian iklan di media massa yang mampu memberi pelayanan-pelayanan untuk kebutuhan public relation tersebut. Mereka bahkan membantu public relation officer untuk menuliskan dan sekaligus mendesain tata letaknya. Kita sebut saja Skremonia di Kompas, Info Produk di Tempo, Raja di Intisari, dan Expose di Media Indonesia. Bisnis Indonesia dan Suara Pembaruan juga menyediakan lahan yang sama dan dengan nama yang berbeda. Tapi tidak sedikit praktisi public relation yang mulai memposisikan diri sebagai partner strategis media massa, sehingga informasi yang dimilikinya dikelola secara profesional untuk dijadikan informasi yang dibutuhkan oleh para redaktur media massa dan oleh publik.
Upaya ini dengan sendirinya mengurangi biaya pembelian lahan di media massa karena media massa sudah dengan senang hati merelakan halamannya untuk diisi oleh informasi berharga dari public relations. Informasi tersebut bukan lagi semata sebagai informasi perusahaan, namun sudah berubah menjadi berita yang dibutuhkan oleh pembaca media massa. Yang kelima, di sini ada public dalam public relations. Pengertian publik dalam public relations tidak sama dengan pengertian publik dalam ilmu psikolog sosial dan sosiologi, yaitu orang-orang yang sama-sama menaruh perhatian terhadap suatu masalah atau kepentingan tanpa harus kedekatan tempat di mana mereka berada. Publik secara sederhana adalah alert group. Dalam publik itu mungkin sekali terdapat segolongan orang dan anggota kelompok yang mendapat pendapatnya berpengaruh atau dominan. Berikut ini adalah definisi beberapa pakar. Yang pertama ada Emery Degalus. Publik adalah sejumlah orang bersatu melalui suatu ikatan dan mempunyai pendirian yang sama terhadap suatu masalah sosial. Atau public opinion tidak hanya mengenai masalah sosial saja. Yang kedua ada dari Curtis Binet Dogal, menerangkan tidak memberikan definisi, tapi hanya memberikan sejumlah ketentuan atau kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada setiap masalah mempunyai publik sendiri yang berbeda dengan publik masalah lainnya. Yang kedua, publik tidak dapat dibatasi oleh lokasi, melainkan meliputi seluruh dunia. Yang ketiga, anggota publik mempunyai perasaan yang sama. Yang keempat ada publik adalah suatu organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh kesamaan itu. Yang ketiga di sini ada Herbert Blumer. Dalam membalikan definisi atau batasan-batasannya, Herbert Blumer mengemukakan sebagai berikut. Istilah publik biasa digunakan untuk menyebutkan sekelompok orang yang pertama dihadapkan pada suatu persoalan atau isu. Yang kedua, yang berbagi pendapat mengenai cara pemecahan persoalan itu. Yang ketiga, yang terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu. Jadi, unsur-unsur isu, diskusi, dan kolektif opini merupakan ciri pokok dari publik. Keistimewaan publik ialah bahwa pada publik itu terdapat elemen yang selanjutnya menimbulkan diskusi tentang bagaimana persoalan itu harus diselesaikan. Sini saya akan melanjutkan chapter 2 dengan subtema yang pertama, apa itu citra perusahaan. Citra perusahaan adalah kesan, perasaan, gambaran atau persepsi publik atau konsumen terhadap organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan nama bisnis, arsitektur, dari variasi produk, tradisi, ideologi, dan kualitas yang sengaja diciptakan sebagai cerminan dari identitas sebuah organisasi atau perusahaan. Citra perusahaan diperlukan untuk mempengaruhi pikiran dengan melalui kombinasi dari periklanan, humas, bentuk fisik, dan berbagai pengalaman aktual selama menggunakan barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen. Citra yang baik merupakan perangkat kuat bukan hanya untuk menarik konsumen dalam memilih produk atau perusahaan, melainkan juga dapat memperoleh sikap dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Selanjutnya, tema yang kedua, strategi pembentukan citra perusahaan. Ada banyak hal yang bisa perusahaan lakukan untuk membangun citra perusahaan yang baik. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, memiliki komunitas. Pendekatan melalui komunitas adalah hal penting untuk perusahaan besar maupun kecil. Dengan memiliki komunitas yang aktif akan membangun citra pada perusahaan. Pada komunitas ini difokuskan pada keterikatan secara sosial antara satu orang dengan orang lain. Adanya komunitas tidak hanya membuat perusahaan Anda semakin dikenal dengan orang banyak, namun perusahaan Anda akan lebih mencolok di pasaran. Hal yang harus diperhatikan dengan adanya komunitas ini, Anda harus tetap mengontrol perkembangan pada komunitas. Selalu pastikan perkembangan sesuai dengan budaya perusahaan Anda, tidak melenceng. Hal ini berguna agar citra perusahaan Anda terhindar dari citra buruk. Yang kedua, memanfaatkan dunia digital. Memanfaatkan dunia digital merupakan cara efektif untuk membangun citra baik dalam perusahaan. Selain itu, perusahaan Anda akan memberi akses yang lebih mudah pada calon pelanggan maupun pelanggan setia. Maka dari itu, mulailah Anda memiliki website sendiri agar memiliki kredibilitas di mata pelanggan. Namun, jika Anda memiliki website, pastikan website Anda terorganisir dengan baik dan memiliki hal yang menarik serta interaktif. Selain dengan website, Anda juga bisa mempertimbangkan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Media sosial kerap menjadi
sarana membangun citra perusahaan yang efektif. Karena saat ini brand besar maupun kecil memiliki akun masing-masing, apalagi melalui media sosial Anda dapat menampung kritik, saran, dan juga berinteraksi dengan pelanggan maupun calon pelanggan Anda. Yang selanjutnya menjelaskan dengan chapter sub 3. Selanjutnya sub ketiga yaitu apa opini publik. Kegiatan public relation dengan opini publik sangatlah erat kaitannya dengan satu sama lain. Keduanya tak dapat dipisahkan begitu saja. Adanya opini publik karena ada kegiatan kehumasan, begitu juga sebaliknya. Ada kegiatan PR yang akhirnya menciptakan opini publik, terutama opini yang baik bagi perusahaan atau instansi. Kegiatan PR adalah membantu menjembatani hubungan antara perusahaan atau instansi kepada publik internal maupun eksternal. Kegiatan PR pada awalnya hanyalah berfungsi memberikan informasi kepada publik internal kepada publik eksternal. Kemudian berubah menjadi bagian dari strategi untuk membentuk opini publik yang baik untuk mengangkat citra perusahaan di mata publik. Sehingga pada saat ini kegiatan PR menjadi senjata ampuh untuk mempengaruhi opini publik kepada perusahaan. Selanjutnya subtema yang keempat, public relation dalam struktur organisasi. Salah satu faktor perlunya peran public relation dalam organisasi adalah seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas organisasi dan semakin kritis dan spesifikasi publik berdampak pada kebutuhan membangun hubungan dan komunikasi yang beragam. Dalam konteks ini, praktisi public relation memainkan peran krusial dalam membangun dan mengembangkan hubungan dan komunikasi antar organisasi dengan beragam publik. Ada pemahaman manajerial dan teknik dari peran yang dijalankan oleh public relation. Public relation memiliki wewenang untuk mengelola aktivitas dalam rangka mengembangkan hubungan dengan beragam publik organisasi. Salah satu faktor perlunya peran public relation dalam organisasi adalah seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas organisasi dan semakin kritis dan spesifiknya publik berdampak pada kebutuhan membangun hubungan dan komunikasi yang beragam. Aktivitas organisasi yang semakin luas dan membawa konsekuensi yang lebih besar berdampak pada perlunya pihak public relation. Selanjutnya, subtema yang kelima, identifikasi publik. Dalam rangka menjalankan aktivitas komunikasinya, fungsi public relation dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya. Hal ini dipahami bagaimana keahlian public relation digunakan untuk menceritakan organisasi secara efektif dan saat bersamaan juga mendengarkan publik dengan sesama untuk memahami kebutuhan dan respon mereka terhadap pernyataan dan aksi. Yang kedua, hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Public relation yang efektif harus mendukung hubungan yang saling menguntungkan dengan kelompok-kelompok publik organisasi. Penting bagi organisasi dan publik untuk memiliki pengertian bahwa kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dari hubungan yang terbangun. Tidak ada satu pihak lebih dominan dari yang lainnya. Sarana mengenai institusi atau individu, pengalaman langsung dan tak langsung mempengaruhi reputasi organisasi. Pengalaman langsung terjadi ketika seseorang bekerja untuk organisasi, menggunakan produk atau investasi di dalam perusahaan. Sedang pengalaman tak langsung biasanya dapat dari pemberitaan berita, iklan, dan desas-desus yang terjadi di publik. Public relation membantu organisasi membangun dan mempertahankan reputasi yang baik. Media gathering. Media gathering merupakan salah satu strategi media relation dalam bentuk kegiatan yang dirancang secara khusus untuk mempertemukan jajaran penting korporasi seperti direksi dengan pihak media, seperti jurnalis dengan tujuan untuk mempererat dan mengakrabkan hubungan antara korporasi. Karena tujuan tersebut, kegiatan media gathering dibuat
dalam format yang informal, santai, dan penuh dengan keakraban bahkan pada skala yang lebih luas. Atau dalam konteks tertentu, media gathering bahkan dapat melibatkan keluarga jurnalis yang diundang pada sejumlah negara. Istilah media gathering tidak begitu dikenal karena sistem pers setiap negara yang berbeda. Di Indonesia, kultur kekeluargaan ikut mempengaruhi berbagai relasi antara korporasi dan media. Salah satu bentuk pengaruh tersebut adalah kegiatan media gathering. Dalam praktiknya, media gathering mengalami perubahan atau pergeseran makna dan istilah. Beberapa istilah lain yang merujuk pada substansi kegiatan media gathering adalah jurnalis gathering atau press gathering. Bahkan sejumlah korporasi di Indonesia memaknai media gathering dengan press relation yang menggabungkan konsep press conference dengan press reception praktiknya. Press relation merupakan aktivitas bauran dari beberapa konsep aktivitas public relation dan media relation. Kegiatan ini tetap mempertahankan keakraban sebagai corak utama aktivitas media gathering, namun dikombinasikan dengan beberapa acara formal seperti memberi penghargaan pada jurnalis, dialog interaktif untuk saling mengenal lebih dekat budaya kerja masing-masing. Kegiatan media gathering memiliki karakter yang dapat diidentifikasikan sebagai akrab, ceria, bersama, kompak atau rasa yang mempresentasikan perasaan senang dalam suasana yang setara antara korporasi dan jurnalis. Yang kedua, media briefing. Di Indonesia, penggunaan istilah media briefing sering dipahami dengan tidak tepat sebagai press conference. Bedanya, media briefing dilakukan rutin, sedangkan press conference dilakukan tidak rutin. Baik karena adanya kegiatan, insiden atau progres dari sebuah korporasi, padahal keduanya berbeda baik dari segi waktu, materi maupun format penyelenggaranya. Beberapa korporat bahkan sering menggelar press conference dengan sebutan media briefing. Sebaliknya, menggelar press briefing dengan sebutan press conference. Kekeliruan tersebut terjadi karena pada umumnya public relation korporasi terjebak dengan aktivitas tatap muka korporasi dengan media yang bersifat formal dan interaktif. Tidak banyak public relation officer yang dapat memahami dengan baik yang berbeda jauh antara media briefing dan press conference. Selain itu, aktivitas media briefing juga sering melebar menjadi istilah pemberitaan atau jurnalis briefing. Yang ketiga, media tour. Meskipun kehadiran media sosial dapat digunakan sebagai salah satu saluran untuk membangun reputasi korporasi, media komunikasi dan jadikan jurnalis atau media memiliki kemudahan akses terhadap korporasi. Namun media touring masih dibutuhkan untuk membangun hubungan korporasi lebih dekat dengan jurnalis. Memang, aktivitas konferensi pers atau media yang briefing merupakan aktivitas media relation yang mempertemukan korporasi dengan jurnalis. Namun, pada beberapa kondisi tertentu, aktivitas tersebut tidak efektif digunakan. Pada situasi tertentu untuk tujuan khusus, korporasi tetap membutuhkan aktivitas media touring. Yang keempat, media visit. Salah satu strategi tidak langsung dari media relation adalah media visit. Media visit secara sederhana dapat dipahami sebagai aktivitas junjungan korporasi dengan manajemen media massa. Namun sebagai strategi media relation, media visit merupakan inisiatif dari public relation officer atau media relation officer untuk proaktif membangun hubungan baik terhadap media dengan cara mengunjungi kantor media untuk tujuan jangka pendek, memperkenalkan diri dan korporasi, memiliki hubungan yang bersifat personal, menawarkan kerjasama, meminta dukungan atau mengetahui jajaran redaksi yang menentukan berita dan kultur kerja media dan tujuan jangka panjang untuk menjalin persahabatan dalam relasi yang saling menguntungkan. Selain media visit, ada juga istilah lain yang sering digunakan untuk menuju pada aktivitas yang sama, yaitu press visit, media center, media darling, media partner, dan media sponsor. Yang ketiga, subtema tentang kegiatan media relation. Berbagai kegiatan media relation dapat dilakukan melalui berbagai cara. Sebagai seorang PR harus dapat melakukan kegiatan yang baik dalam kerangka formal dan informal. Yang pertama, kontak pribadi. Sebagai seorang PR, kita dapat melakukan kontak pribadi sebagai perwakilan dari perusahaan kepada media dalam menjalin hubungan baik formal maupun informal. Yang kedua, pelayanan informasi berita. Merupakan upaya pemberian informasi berita baik secara tertulis atau cetak maupun rekaman video yang diberikan kepada media. Ketiga,
Antisipasi penanganan darurat, sebagai profesional kita harus siap melayani media setiap saat. Ada kalanya wawancara mengontak pada saat darurat dan mendadak. Keempat, kegiatan formal media relation. Kelima, melihat kerangka kerjasama seorang PR dengan media dapat dibedakan melalui pendekatan secara formal dan non-formal. Kegiatan formal merupakan kegiatan tertentu yang secara sengaja dirancang oleh pihak humas dengan melibatkan media. Berikut adalah kegiatan yang bersifat formal. Yang pertama, konferensi pers. Yang kedua, wisata pers atau pestur. Ketiga, resepsi pers atau press gathering. Dan yang keempat, fungsi media relation. Fungsi-fungsi inilah yang menempatkan media relation sebagai bagian dari aktivitas public relation. Bahwa public relation memiliki 3 tanggung jawab fungsional. Yang pertama, relasi eksternal, komunikasi yang dijalin dengan kelompok orang-orang di luar perusahaan, konsumen, dealer, supplier, tokoh masyarakat, orang-orang pemerintahan. Yang kedua, relasi internal, komunikasi yang dikembangkan untuk menjaga hubungan optimal antara karyawan, manajemen, sekitar pekerja penanganan saham, dan kelompok internal lainnya. Yang ketiga, relasi media, komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan media massa. Dan di bawah ini merupakan fungsi media relation. Menurut Glenn dan Denny Griswold, 1. Memiliki sikap publik terhadap organisasi. 2. Mengidentifikasikan kebijakan dan prosedur individu atau organisasi terhadap kepentingan publik. Yang ketiga, menjalankan program tindakan untuk meraih pengertian dan pengakuan publik. Yang kelima, penjelasan kelima subtema tentang penulisan press release. Tujuan perusahaan organisasi membuat press release adalah untuk meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat. Press release sangat dibutuhkan jika sebuah perusahaan membuka kantor baru atau kantor cabang baru, mempromosikan produk atau layanan baru, mengadakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan atau instalasi lain, penerbitan dalam keuangan perusahaan, biasanya pada perusahaan go public atau terbuka, melakukan merger dan akuisisi, serta hal-hal yang bersangkutan dengan kinerja perusahaan lainnya. Pada umumnya, sistematika penulisan semua jenis press release cenderung terlihat sama saja. Perbedaannya hanya terdapat pada jenis informasi yang disampaikan perusahaan, yaitu siaran pers yang menyajikan berbagai macam informasi internal perusahaan atau organisasi yang harus dipublikasikan. Basic press release harus memiliki nilai-nilai berita berbasis lokal, regional maupun nasional. Jadi, dapat menggunakan format basic press release untuk menyampaikan informasi umum pada internal perusahaan organisasi kepada halayak banyak untuk mendapatkan citra baik di antara masyarakat. 1. Pikirkan dan yang pertama adalah pikirkan dan cari intinya. Yang kedua, gunakan metode piramida terbalik. Ketiga, gunakan unsur 5W plus 1H. Dalam penulisan berita, unsur 5W plus 1H sangat bermanfaat dalam penyampaian informasi dengan tepat dan benar. Unsur 5W plus 1H merupakan patokan dasar dalam menyusun knowledge pada press release. Dengan menggunakannya, sudah berhasil menyampaikan garis besar atau informasi tersebut. Dan yang keenam, penjelasan tentang subtema public relation dan neomedia. Public relation atau biasa disebut hubungan masyarakat, humas, sejatinya merupakan salah satu fungsi manajemen, karena dalam berbagai kegiatan seorang public relation melakukan berbagai pekerjaan manajemen, dimulai dari perencanaan, penyusunan program-program, pelaksanaan program, pengawasan program, mengevaluasi program, analisis program, melakukan umpan balik, dan melakukan perencanaan baru. Dalam melakukan berbagai kegiatan tersebut, seorang public relation juga sekaligus menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin dalam arti sesungguhnya secara organisasional maupun pemimpin kondisional. Artinya dalam situasi tertentu yang membutuhkan kecepatan berpikir, seorang PR harus dapat memutuskan apa yang harus dilakukannya dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pemimpin juga berarti memimpin tim yang terdiri dari berbagai orang atau humas melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utama public relations sesungguhnya adalah membangun citra atau lembaga perusahaan, organisasi, dan mempertahankan citra yang sudah dibentuk. Maka untuk menjadi seorang public relation dibutuhkan keterampilan dan keahlian khusus seperti keterampilan berkomunikasi, keterampilan bernegosiasi. Dan neomedia adalah salah satu stakeholder yang memegang peranan sangat penting dalam mendukung eksistensi sebuah perusahaan. Media dapat menginformasikan data, fakta, dan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Di lain sisi, informasi yang disampaikan melalui media juga dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga menjalin hubungan baik dengan wartawan. Pers dan media massa adalah sebuah keharusan dalam dunia public relation. Tujuannya adalah membangun citra positif atau image building dengan cara memperoleh publisitas, pemberitaan, dan atau liputan media seluas mungkin. Media relation kemudian menjadi hal yang penting. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.